welcome back into my channel, and this is Smart Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking screen to stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you with me. Assalamualaikum everyone. Wow, baru nih, Masya Allah. Waalaikumsalam. Oke, Mister, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan, yaitu tentang TKI Indonesia yang ada di Malaysia. Buruh migran Indonesia. Oke. Nah, Mister, banyak sekali ya yang sudah kita react tentang buruh migran yang ada di Malaysia. Tapi mungkin video kali ini benar-benar membuka mata kita bagaimana keberadaan daripada mereka yang ada di Malaysia itu sebenarnya seperti ini, seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa saudara kita benar-benar berpikir positif dan berpikir jernih untuk datang di sana dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, legal gitu. Tapi ada beberapa juga yang masih sangat susah dikasih tahu masuk ke negara orang dengan cara yang ilegal seperti itu. Yes. Masih banyak loh, Mister, gitu. Even di tahun 2025, 2026 ini gitu, Mister. Dan ketika sampai di sana, orang Malaysia kan pasti akan melakukan sebuah razia gitu kan, datang-datang mengecek gitu. Dan di sini sedihnya aku, mereka bahkan ketika dirazia sama orang Malaysia itu mereka datang dan menyalahkan pihak Malaysia atas apa yang sudah orang Malaysia itu lakukan. Oh ya, udah biasa sih. Kalau nyalahin gitu sih. Kalau nyalahin gitu kan paling juara gitu ya, paling juara gitu. Dan everyone, inilah data penempatan haram kenapa nak salah Malaysia seperti itu. Everyone, here's the video. 1, 2, 3. Malaysia tidak baik-baik saja kawan, selalu digusur kawan. Malaysia tidak baik-baik saja kawan. Dalam video ini kita nampak satu situasi yang telah berulang kali jadi di Malaysia. Penempatan haram dirobohkan dan seorang perempuan Indonesia dari Madura merungut sambil angkut barang atas kereta sorong. Oh, bangunan liar maksudnya ya. Bangunan liar, Mister. Sampai 3 kali sebulan. Tapi yang tak sedap didengar, kemarahan itu semua dituju pada pihak berkuasa Malaysia. Realitinya senang, kalau bina penempatan haram, tinggal tempat haram, memang akan kena tindakan. Itu undang-undang, bukan isu suka-suka. Pihak berkuasa Malaysia merobohkan kawasan yang tidak sah sebab keselamatan, sebab peraturan, bukan sebab tak kasihan. Perempuan itu siap pesan pada orang kampung supaya jangan datang Malaysia lagi. Katanya Malaysia tak baik-baik je. Tapi di sebalik rungutan tu sebenarnya ada pengakuan. Mereka sendiri tahu risiko bila datang dan tinggal tanpa izin yang sah. Bila dah langgar undang-undang, inilah akibat yang kena tanggung. Video ini tunjuk satu perkara jelas. Jangan salahkan negara orang bila tindakan dibuat atas kesalahan sendiri. Tegas tapi itu hakikat. Malaysia tidak baik-baik saja kawan, selalu digusur kawan. Aduh, tak keronyan orang Malaysia nyaman. Ya lah kita bawa gusuran tok tak lembu ambau guste. Sebulan 3 kali kawan. Sebulan 3 kali. Kita bawa gusuran merolor kawan. Ambu orang senang meneturi di segi Malaysia ki kawan, tak baik-baik saja Malaysia. Tengok. Gusur sudah banyak kawan. Ya Allah. Ya Allah. Mamon dari puste. Malaysia sedia ada kilo, Malaysia kilo mon sada. Orang mamon dah jere. Aduh ya Allah. Oke, jadi mereka menggunakan bahasa Madura ya guys. Unfortunately, both of us kita tidak paham bahasa Madura, tapi ada yang bisa kita paham, yaitu Malaysia tidak baik-baik saja. Sebulan ada 3 kali dilakukan penggusuran seperti itu. The thing is, ini akan menjadi 2 mata pisau, Mister. Jadi video ini satu sisi bisa menjadi kabar baik, tapi di satu sisi ketika mereka punya tujuan untuk record video ini, kan bisa masuk ke sosial media mereka gitu kan. Orang yang nggak tahu apa-apa kan, lah kenapa? Wah, orang Malaysia nih, kenapa teman-teman TKI saya? Mereka kan nggak tahu, mereka masuk lewat jalur mana. Yang mereka tahu adalah, oh, orang-orang ini ada TKI karena bekerja di Malaysia. Kenapa digusur? Apa salah mereka? Mereka sampai digusur seperti itu. Dan ketika mereka upload video ini ke sosial media mereka, atau video ini dikirimkan ke keluarga-keluarga mereka, keluarga-keluarga yang mungkin sumbunya pendek pasti akan, Malaysia ini bener-bener negara yang tidak aman. Tapi di satu sisi
ya inilah yang harus mereka tahu ketika mereka datang ke sebuah negara dengan jalur Tinggal haram. di tempat Seperti haram. itu. Gimana Mister? Ya malu aja. Dia malu bikin video ini. Dia tahu dia salah, tapi dia pengen ngabarin nih keluarganya, gitu. Menurut aku kalau malu, dia sih mungkin tidak akan bikin video, tapi dia lebih merasa dirinya sebagai korban sih ini, Mister. Malaysia nggak baik. Dia malu karena dia diusir dari Malaysia. Jadi dia gini ya, maksudnya dia malu karena dia diusir dari tempat itu. Alibinya oleh ini. pemerintah Malaysia. Alibinya adalah pemerintah Malaysia yang salah Iya, gitu loh. dia Jadi play victim, dia play victim Jadi gitu. dia ngabarin ke orang-orang tuh bahwa Saya menjadi korban nih. saya sukses gitu di Malaysia. Saya berjaya di Malaysia, sudah punya tempat tinggal Gitu. Ada aman, kulkas, ada refrigerator gitu, ya tapi- kan, iya, ada betul. tempat-tempat yang bisa menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Tapi kok digusur, tapi kok tempat-tempatannya kok dibongkar 3 kali loh dalam sebulan. Betul. Kenapa? Ya mau nggak mau cara paling instan untuk menutupi rasa malunya Iya, adalah menyalahkan orang Ya, lain Malaysia, gitu. betul. Menurut saya orang-orang Indonesia dewasa ini sudah jauh lebih cerdas lah ya Mister ya gitu. Sudah jauh lebih pintar untuk memilah dan memilih berita yang benar dan tepat gitu loh. Apa sumber beritanya, kebenaran dan keabsahannya. Tapi ada juga orang yang cepat percaya, dan itu sangat bahaya buat hubungan baik kedua belah negara ya Mister. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kabar ada orang Indonesia yang ada di Malaysia, Mister. Utamanya buruh migran gitu Iya, ya. utamanya buruh migran. Mereka tuh datang, iya, ada yang datang dengan jalur halal dan ada yang datang dengan jalur haram gitu. Tapi mostly orang-orang yang jalur haram seperti ini itu adalah ujung-ujungnya mereka melakukan kriminal loh, Mister. Gitu. Di satu sisi mereka memang mencari nafkah gitu. Tapi ketika mereka mencari nafkah kan mereka nggak resmi, Mister. Jadi akan dicari terus sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Jadi mau nggak mau untuk bertahan hidup di sana ya bagaimana? Nah, mau nggak mau mereka akan melakukan beberapa tindak kriminal. Astagfirullahaladzim. Dan ini adalah 15 negara luar bekerja di Malaysia, Mister. Tidak termasuk pelarian Rohingya dan pelarian yang lain-lain. Dan ini adalah 15 negara yang bekerja di Malaysia dan crimes committed by immigrants In 2023. It's already Can I read? You can read, Mister. Oh Ada my beberapa tindak kriminal yang dilakukan. So there are 15 countries that who's the people working in Malaysia ya by Yeah. 2023. India, Thailand, Cambodia, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Pakistan, India, and most of them most populated Muslim Yes. country ya, Mister Betul, ya. betul. Dan kalau bisa dilihat di data ini ada 202 kasus pembunuhan, Yes. murder dari negara Myanmar. by Myanmar people. By Myanmar people. Masih dari Myanmar dulu ya, sabar. 377 kasus menyebabkan sakit ya, menyebabkan penderitaan fisik gitu. Betul, mungkin ya, betul. Dari Myanmar juga. Dari Bangladesh dulu 35 is it? Yes, 35 cases untuk pencurian kendaraan bermotor. Ya, lalu nah ini ada pemerkosaan atau rape. Betul nggak aku? Betul. Rape ada 111 by Dilakukan oleh Indonesians. Oh my gosh. Perampokan atau robbery, it's bigger number, 189 Indonesians. Okay, and then we got Pencurian. theft, pencurian. 1,085 by Indonesians as well. 1,085 cases. Yes, yeah? and motorcycle theft. Yeah, specifically motorcycle is 88 Indonesians. And then house break-in, burglary atau maling ya, atau Yeah. pencurian rumah. 278 by Indonesians, and one case for lorry van heavy vehicle theft by Indonesian by 2023. And number one is Indonesian gitu. Itulah, Mister. Jadi kamu udah masuk nggak baik-baik saja dengan cara yang tidak baik di negara orang. Kemudian setelah kamu bekerja di sana, pasti kamu akan dicari tuh orang Malaysia tuh. Pengawasannya sangat baik sekali untuk hal-hal seperti ini. Kemudian mereka turun dan ditahu di situ orang Indonesia, mereka lari. Bekerja di tempat lain, dicek lagi, mereka lari seperti itu. Dan akhirnya mereka berputus asa gitu. Dan itu survive dari Malaysia. Dari mana mereka akan mendapat makan? Mau tidak mau mereka harus melakukan beberapa tindak kriminalitas. Dan ini dilakukan oleh orang Indonesia, Mister.
Gimana ya, Mister? Menurut aku ya, Malaysia itu sudah seperti Amerika gitu. Kalau di benua Amerika ya Amerika, kenapa menjadi dreamland-nya bagi para imigran, bagi para orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk datang ke negara tersebut. Ada datang ke Amerika, orang Latin, orang Kolombia, Venezuela, apapun datang ke situ, Meksiko datang ke situ. Sedangkan untuk di Asia, menurut aku the dreamland itu adalah Malaysia. Buktinya seperti ini nih, Mister. Dan Malaysia menjadi gula bagi semut-semut ini, gitu. Mau tidak mau, Malaysia itu sangat menjanjikan untuk orang-orang ini untuk mewujudkan mimpi mereka. Sehingga dengan cara negatif pun, dengan cara haram pun, mereka akan tetap datang ke Malaysia. Because what? Malaysia is a dreamland. Sesuatu yang tidak dapat mereka dapatkan, peroleh di negara mereka, mereka bisa peroleh. Menjanjikan itu negara Malaysia. Semacam gula, dimanapun gula berada, semut-semut itu akan datang ke negara Malaysia. Karena itu sudah takdir alamnya memang seperti itu gitu. Apa yang harus Malaysia lakukan menurut kamu untuk membuat ini makin berkurang? That's a good question. 2023 is the very first time I went to Malaysia. Yes. By seeing this, by knowing this, Malaysians should hate us as one of Indonesia. Yes. I mean, back then, melihat fakta dan data ini, kalau tadi Mr. Sastra Malaysia harus melakukan apa terhadap wisatawan atau pekerja atau you name it dari Indonesia harus melakukan apa? Aku kalau jadi orang Malaysia melihat data ini tuh, I will Sakit hati ya. Akan sangat sakit hati. It's my people, you know. Yeah. It's rape. Yeah. Yes. It's robbery. Yeah. It's rape. It's being murdered by Myanmar people. It's being theft by It's Indonesia rape, gitu. pemerkosaan, Mister. Iya, pembunuhan juga, Mister gitu. Jadi orang Malaysia layak untuk membenci para pendatang-pendatang ini sebenarnya. Exactly. Terus yang aku terima di tahun 2023 adalah hospitality, kebaikan orang-orang Malaysia. Betul. Please dong, jangan take it for granted. Orang-orang Malaysia itu baik, tapi kalian sering cemooh, kalian sering hina di internet. Mereka membuka tangan mereka lebar-lebar untuk menyambut kita semua. Betul. Kalian tahu bahwa buruh migran adalah penyumbang devisa terbesar bagi negara ini. Betul, betul. Mereka senantiasa membutuhkan kita. Betul. Dan mereka menyambut kita. How come if they cut us off? Betul. Ini kalau ada data kayak gini, mereka punya hak untuk menyelesaikan kontrak semuanya, Mister. Betul. Untuk menyelesaikan hubungan pekerjaan semua itu. Betul. Kalian telah mendidik anak-anak kalian sampai sedemikian cerdasnya, harus melihat kasus pemerkosaan sebanyak 111 oleh orang Indonesia. Can you imagine that? Terus setiap ketemu kita, setiap kita membaca kolom komentar betapa mereka welcome us and they keep asking us to keep coming, Yes. mencoba makanan mereka, Yeah. bahkan kita diundang untuk ke beberapa tempat untuk datang lagi dan datang lagi gitu. Datang ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka. Betul. Gitu. Aku nggak habis pikir gitu, Padahal maksudnya. mereka bisa sangat negatif thinking kepada Exactly, kita. exactly. Karena di sini 278 kita datang ke rumah perampokan, mencuri rumah, mencuri barang-barang yang di rumah gitu. Apa mereka tidak takut untuk kita melakukan halnya juga, gitu, hal yang sama juga gitu. Gitu. Wow, that's amazing. That's amazing. Aku That's speechless sih, amazing. Mr. That's Justru. amazing. Maksudnya I'm just being empathetic, not being sensitive ya, Mr. Tapi maksudnya lebih kepada kalau Mr. jadi Yes. orang tua dari nauzubillah min zalik ya, Mr. ya. Nauzubillah Nauzubillah min zalik. Kalau Mr. jadi orang tua dari anak-anak korban ini, apakah Mr. masih akan netral gitu loh? Aku nggak habis pikir karena I don't have any children. Yet. Aku nggak ngerti cara pikirnya gimana, kok bisa tetap seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih hukumannya sudah sangat keras untuk orang-orang seperti ini, pasti sudah ada. Kalau misal saya tanya harus gimana? Aduh. Malaysia sudah sebaik-baiknya menjaga harkat dan martabat mereka dan keamanan negara mereka untuk tidak disusupi oleh pendatang-pendatang ilegal, Mister, gitu. Dan mereka sudah sebaik-baiknya menjaga bangsa mereka, menjaga rakyat mereka, menjaga orang-orang di sana gitu loh. Jadi menurut saya sih stop untuk tanyakan Malaysia harus bagaimana.
kita yang harus berkaca. Betul. Kita yang harus bagaimana untuk datang ke sana. Kita yang harus sadar. Kita yang harus sadar bahwa rumah sakit terbaik yang ada di Indonesia sekarang, jalanan-jalanan yang menjadi lebih baik di Indonesia sekarang, MRT, LRT yang kita punya sekarang, itu adalah dari uang devisa. Salah satunya bukan cuma dari pajak, jangan cuma itu kan uang saya belanja ini, saya kan menyumbangkan pajak, bukan. Devisa untuk pembangunan negeri itu terbesar datang dari buruh migran kita yang diterima dengan sangat baik di Malaysia sana gitu loh. Ini kita, mister, ini kita yang harus refleksi diri, ini kita yang harus berkaca, ini kita yang harus stop gontok-gontokan di internet, stop menjadikan ruang-ruang publik sebagai ajang penghinaan dan segala macem. Sampai kapan? Mau sampai kapan kita berkutat di kubangan itu terus gitu? Sementara Malaysia akan terus menempuh jarak kita untuk masih maju yang berkilometer jauh. Kita masih di situ. Kita masih dalam posisi batik milik kita gitu. Sedangkan Malaysia sudah sangat maju gitu. Mereka tuh lagi ngomongin semiconductor sekarang. Betul. Mereka tuh lagi ngomongin microchip sekarang. Mereka tuh lagi membuka research baru untuk Petronas, membuka kilang-kilang minyak baru sekarang. Ngomong AI lah. Ngomong AI. Apalah di sana. Kita masih di situ-situ aja betul. Batik, Borobudur, candi, dari PMD. Allah Akbar. Ya marah nggak apa-apa, tapi let's see the big picture. Kita tuh maunya kemana? Kita lagi mengklaim aja, atau maksudnya kita lagi marah-marah karena ini mengklaim kita ini. Stop. Perjalanan bangsa kita tuh masih jauh ke depan. Apakah kita mau mati sebagai bangsa yang berakhir dengan seperti ini gitu loh? Seperti sekarang ini kita berkaca deh keadaan negara kita seperti apa. Kalau kita besok mati, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya pembangunan negara yang kita dambakan selama ini. Kapannya kita punya A, kapannya kita punya B gitu. Itu yang harus kita sama-sama fokuskan, sama-sama dorong pemerintah kita gitu ya. Bukan cuma hal-hal kecil yang senantiasa kita luka-luka yang sebenarnya kalau kita baca lagi itu tuh sebenarnya tidak seperti itu. Betul. Sudah tahu jawabannya seperti apa. Sudah tahu jawabannya. Jadi sekarang yuk kita berkaca sama-sama. We need Malaysia gitu ya. Malaysia juga butuh Indonesia tentunya. Betul. Gitu ya, dan mereka juga mengakui ada ilmu-ilmu kita yang bisa diambil oleh teman-teman di Malaysia juga gitu, saling berbagi kebijaksanaan gitu ya. Dan please on behalf of Indonesian people, even though I am nothing, Mister, please, I'm feeling sorry for this. Yes, I'm feeling sorry. I apologize. Semoga maaf bisa dibukakan buat orang-orang Indonesia. Walaupun memang sangat susah ya. Sangat susah gitu ya. Ini pemerkosaan miskin yang berizin kan. Betul. Tapi orang Malaysia sangat very sensitif gitu juga untuk membuka peluang kepada orang luar untuk tetap datang ke negara mereka gitu loh, untuk merasakan juga bagaimana rezeki yang Allah titipkan di negara mereka untuk orang-orang luar ini. Siapa tahu ada rezeki mereka gitu, dan orang-orang Malaysia buka peluang, buka pintu mereka lebar-lebar gitu. Tapi the thing is, memang orang luarnya yang mungkin memang tidak tahu diri gitu ya, Mister, sudah terlalu diberikan keenakan, kebaikan, tapi take it for granted gitu. Jadi makanya, seperti di video tadi kan, menyalahkan lagi Malaysia nggak baik-baik saja nih guys, come on, Malaysia sudah seperti ini ke negara kamu gitu, ke negara kita, ke negara Indonesia. Tapi apa yang sudah kamu lakukan buat negara Malaysia sehingga kamu layak ada di situ? Itu pertanyaan aku, ya kan? Malah menjadi Malaysia tidak baik-baik saja. Malah kamu menjadi merusak lingkungan, merusak tata kota, merusak kehidupan orang yang di sana, bersambit jalan gitu. Emang kamu punya akta tanah sehingga kamu bisa ngomel-ngomel marah-marah seperti itu gitu? Ini kadang-kadang emang bikin emosi ya orang Indonesia. Ini benar-benar, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mohon maaf ya guys atas apa yang sudah terjadi, dan semoga penegakan hukum dan pengawasan selalu dilakukan di Malaysia untuk mengurangi tingkat-tingkat kriminalisasi yang terjadi seperti ini. Oke, semangat dong. Di antara 15 negara total kok Indonesia juara 1 loh, Mister. Kemudian kemarin masalah buang sampah, Indonesia lagi juara 1. Ya Allah, Indonesia terus nanti dibilang about sastra cuma nyari jelek-jeleknya Indonesia. Coba kasih bagus-bagusnya. Maksudnya bagusnya yang mana? Seperti itu. Bagusnya tentang hubungan Indonesia dan Malaysia. Benar. Please tell us, and then we will. Yang bisa kalian bikin gitu, yang bisa orang-orang Indonesia bikin seperti itu. Nah, Indonesia tuh selalu ingin mendunia.
Ini mendunia dengan cara begini kah caranya? Allahu Akbar. Oke guys, that's all from us. Aduh, kita mau bener-bener minum dulu nih, cari yang dingin-dingin. Capek banget. Oke guys, that's all from us. So please find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget like button, also subscribe. Super much love from us in Indonesia. Very sorry, very sorry, so very deep. Sorry for everyone in Malaysia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.